البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang rukun iman, dan kita telah masuk rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala. Dan iman kepada Allah tidak akan sah sampai kita beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman akan wujud Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu ada, walaupun kita belum bisa mengetahui dengan indera kita. Indera kita belum sampai menembus tentang wujud Allah Ta'ala. Mata kita belum melihat, telinga kita belum mendengar, demikian juga indera kita pun belum merasakan. Tapi kita beriman Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada rububiyah Allah, bahwasanya Allah itu adalah Rabb, Allah itu adalah Tuhan. Kemudian yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu adalah zat satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah memiliki nama-nama husna, asma'ul husna. Kemudian Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang ulia. Kita membahas yang pertama, beriman kepada Allah. Yang pertama itu harus beriman akan wujud Allah Ta'ala dan keberadaan Allah. Wujud Allah, adanya Allah itu bisa kita tetapkan dengan 3 dalil. ada 4 dalil. Yang pertama, dalil yang pertama itu fitrah. Kita bisa tetapkan dengan fitrah kita. Kemudian yang kedua, wujud Allah itu bisa kita tetapkan dengan akal. Kemudian yang ketiga, kita bisa menetapkan wujud Allah dengan syariat, wahyu, baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang keempat, wujud Allah bisa kita tetapkan dengan indera. Jadi ada 4 bukti atau dalil yang bisa kita gunakan untuk menetapkan wujud Allah Ta'ala, yaitu fitrah, akal, syariat, kemudian indera. Kemudian yang pertama yaitu tentang dalil fitrah. Allah sudah memfitrahkan dalam diri setiap orang, fitrah dia itu di atas Islam, sehingga semua fitrah manusia itu pasti mencari sosok zat yang telah menciptakan dia. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu adal fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tuanya yang merubah fitrah itu kepada Yahudi, atau merubah menjadi Nasrani, atau berubah menjadi Majusi. Tapi tidak ada orang tua yang merubah fitrah anak menuju Islam. Kenapa? Karena fitrah itu Islam. Sehingga fitrah itu, ketika anak diciptakan di atas fitrah, fitrah itu apa? Dia itu siap untuk menerima agama Islam. Kalau anak itu nanti berubah menjadi Kristen, Yahudi, dan Nasrani, karena orang tua yang merubahnya. Orang tua yang merubah fitrahnya anak menuju kepada Kristen, Yahudi, dan Nasrani, Majusi. Tetapi kalau anak itu dibiarkan, maka dia itu di atas fitrahnya. Oleh itu bahwa setiap orang itu pasti hati dia itu mencari sosok zat yang telah menciptakan dia. Hatta orang di suku pedalaman, mereka pun masih mengakui. Cuma perlu datangnya wahyu Allah, Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW untuk menjelaskan siapa Tuhan yang benar. Kalau tidak ada ilmu, akhirnya orang itu menyembah kepada nenek moyang, sehingga ada namanya animisme, dinamisme. Kenapa? Karena fitrah.
karena orang itu pasti mencari sosok Tuhan yang telah mengatur diri dia. Nah, jadi fitrah ini nggak bisa dihilangkan. Hatta Fir'aun yang sombongnya kayak apapun Fir'aun, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan kamu yang paling tinggi, itu cuma lisannya Fir'aun yang mengatakan seperti itu, tapi hatinya tidak. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan wajahadu biha, mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya menolak dakwahan Nabi Musa, wastaiqonat ha anfusuhum, walaupun jiwa mereka itu, hati mereka menetapkan bahwasanya Tuhannya Nabi Musa itu benar. Akhirnya nanti sombongnya Fir'aun, kesombongan Fir'aun itu hilang ketika dia mau mati. Yang awalnya dia sombong sampai mengatakan saya itu Tuhan kalian, karena dia masih punya kekuasaan, dia masih punya kerajaan. Tapi ketika mau mati, baru Fir'aun itu menghilangkan sombongnya dia. Akhirnya apa? Mengakui bahwasanya dia setelah itu beriman kepada zat yang diyakini sama Bani Israel. Tetapi apa? Taubatnya Fir'aun gak diakui sama Allah Ta'ala, karena bertobat ketika sudah mau mati, baru bertobat. Menunjukkan apa? Hatta Fir'aun saja fitrahnya itu masih ada, tetapi fitrahnya ditutupi dengan kecongkakan dia, karena dia punya kekuasaan. Tetapi fitrahnya nggak bisa dihilangkan. Oleh itu apa? Fitrah itu, setiap fitrah kita pasti menetapkan bahwa ada zat yang mengatur diri kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita jadikan dalil untuk menetapkan wujudnya Allah itu adalah akal kita. Kenapa? Karena secara akal, versi akal kita itu tidak ada yang wujud, yang ada kecuali satu dari dua. Dia yang menciptakan atau dia yang diciptakan. Itu versi akal kita seperti itu. Sehingga apa? Kalau ada sesuatu, pasti akal kita itu nggak mungkin masuk kalau seandainya apa? Tidak ada yang menciptakan. Ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada benda itu dengan rapi, itu akal kita nggak bisa menerima. Oleh karena itu apa? Sesuatu yang ada wujudnya itu, versi akal kita itu kemungkinan dua. Yang pertama, kemungkinan dia itu yang menciptakan, atau yang kedua, kemungkinan dia itu adalah yang diciptakan. Itu versi kita itu. Jadi sesuai akal kita seperti itu, dan kita nggak bisa menerima dengan nalar kita ada sesuatu yang ada tanpa ada yang menciptakan. Itu nggak nalar itu, akal kita itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan dari selain sesuatu? Mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Am humul khaliqun, apakah mereka itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, di sini dalam surat Tur itu Allah diskusi dengan akal mereka. Akal berbicara dengan akalnya mereka, sesuai dengan nalar mereka itu Allah berdiskusi di situ. Maka ada seorang sahabat yang waktu itu dia itu masih kafir, disebutkan di sini namanya Jubair bin Mut'aim. Orang itu kafir, dia masih belum beriman. Suatu ketika dia itu mendengar Rasulullah SAW itu membaca ayat ini dalam surat Tur tadi, ayat 35, 36, 37. Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan, manusia itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka itu sebagai pencipta diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, atau manusia itu yang menciptakan langit dan bumi? Am indahum khazainu rabbika am humul musitirun, apakah mereka itu yang memiliki kekuasaan perbendaharaan langit dan bumi, yang mereka itu bisa mengaturnya? Maka Jubair bin Mut'aim ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan kada qalbi an yatir, hampir jantungku itu copot. Yaitu saya mendengar ayat itu sampai jantung saya itu hampir copot. Kenapa? Karena Allah itu diskusinya dengan akal. Akhirnya beliau mengatakan, dan itu awal mula iman itu masuk dalam hati saya. Awal mula iman itu masuk dalam hati saya. Kenapa? Karena Allah itu berdiskusi dengan kita, dengan akal kita. Maka di sini Allah itu memberikan kemungkinan yang pertama, kalian itu ada, manusia itu sekarang ada itu. Pertanyaan, apakah kalian itu ada tanpa ada yang mengadakan? Kalian itu ada dengan rapi, kalian punya mata, kamu punya telinga, kamu punya tangan, kaki terpecah seperti ini. Pertanyaan
Pertama, apakah kalian itu ada tanpa ada yang mengadakan? Versi kita nggak masuk akal, nggak mungkin. Tidak mungkin makhluk yang rapi seperti ini ada ujuk-ujuk ada itu. Tidak ada yang membuat, tidak ada yang menciptakan, itu nggak masuk akal. Maka kemungkinan yang pertama batal. Atau yang kedua, atau kalian itu yang menciptakan diri kalian sendiri. Kita pun nggak pernah menciptakan diri kita itu. Tiba-tiba kita lahir sudah seperti ini, kita nggak pernah menciptakan. Berarti apa? Kemungkinan yang kedua batal juga. Menciptakan diri sendiri nggak bisa. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, kalian itu mampu menciptakan langit dan bumi, itu pun batal juga, nggak bisa juga. Atau kalian itu bisa mengatur alam semesta, batal juga, nggak bisa juga. Maka kemungkinan cuma kalian tidak mungkin versi akal kita itu ada tanpa yang mengadakan. Ini nggak mungkin. Kemudian yang kedua, versi akal kita itu nggak mungkin juga kita itu menciptakan diri kita sendiri. Berarti apa? Tinggal ada kemungkinan yang ketiga. Yang ketiga apa? Versi akal kita itu sesuai logika kita itu berarti kita itu ada karena ada yang mengadakan. Kita itu sekarang ada karena ada yang membuat, karena ada yang menciptakan, sehingga rapi penciptaan kita itu. Kenapa? Karena ada zat yang mengadakan kita, ada zat yang menciptakan kita. Oleh karena itu apa? Secara akal nggak mungkin masuk akal gitu. Ada manusia tiba-tiba keluar jadi orang seperti ini tanpa ada yang membuat, itu nggak masuk akal. Oleh itu diskusi, Allah itu mengajak diskusi orang-orang kafir itu dengan akal. Demikian juga ulama-ulama itu ketika ditanya tentang Allah, mereka itu jawabnya pakai akal. Kenapa? Karena belum tentu mereka itu menerima dalil. Ayatnya ini, hadisnya ini belum tentu mereka menerima. Imam Abu Hanifah itu pernah diajak diskusi sama kelompok-kelompok ateis zaman itu. Jadi pengingkar Tuhan, yang mengingkari Tuhan. Pernah ngajak diskusi sama Imam Abu Hanifah di sebuah tempat, dan ditetapkan tempatnya di sini jam hari ini, kemudian jamnya sekian, tetapkan. Akhirnya Imam Abu Hanifah itu pura-pura terlambat, dan itu disengaja, sehingga orang-orang ateis sudah datang. Abu Hanifah itu terlambat lama sekali, sampai ditunggu lama nggak datang-datang itu. Akhirnya mereka sudah jengkel, kenapa kok Abu Hanifah itu nggak datang? Dan Abu Hanifah itu cerdas, logikanya kuat sekali Imam Abu Hanifah itu. Maka dalam masalah fikih itu, orang atau mazhab yang paling kuat logikanya itu Hanafi, karena kuatnya di logikanya, sehingga dijuluki dengan ahlur ra'yi, yaitu ulama yang kuat sekali analogi akalnya itu, logikanya itu kuat sekali itu. Akhirnya beliau itu pura-pura terlambat. Setelah itu ketika datang, maka beliau itu ditanya, "Wahai Abu Hanifah, kenapa Anda terlambat? Kan kita sudah tetapkan itu, jadwal kita diskusi jam sekian itu sudah kita tetapkan itu." Maka beliau mengatakan, "Saya tadi terlambat karena saya tadi itu berjalan, kemudian saya itu melihat ada pohon. Pohon itu menebang dengan dirinya sendiri, kemudian membuat dirinya sendiri menjadi kapal. Setelah itu pohonnya itu berjalan sendiri, kemudian menuju lautan. Setelah itu ngangkat-ngangkat barang, kemudian barangnya dibawa ke seberang, kemudian diturunkan lagi. Tidak ada orang sama sekali, dan itu menciptakan diri sendiri menjadi kapal itu." Akhirnya mereka mengatakan, "Wahai Abu Hanifah, gila kamu, nggak mungkin ada itu. Nggak mungkin ada pohon nebang diri sendiri kemudian membuat diri sendiri menjadi kapal, nggak mungkin masuk akal itu. Nggak mungkin ada seperti itu, kecuali kalau di film kan gitu, kecuali kalau di film kartun mungkin, tapi kalau ini nggak mungkin, dalam alam nyata nggak mungkin itu." Maka Abu Hanifah mengatakan, jika seandainya cuma sekedar pohon satu menebang diri sendiri menjadi kapal itu nggak masuk akal, apalagi langit yang besarnya seperti itu, bumi yang luasnya seperti ini, demikian juga manusia diciptakan dengan indah sekali, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ada tanpa ada yang menciptakan, lebih nggak masuk akal lagi itu. Akhirnya apa? Setelah itu orang-orang ateis diam, mereka nggak bisa ngomong lagi itu. Kenapa? Karena diskusinya pakai akal. Sehingga banyak ulama-ulama itu kalau ditanya Allah itu ada enggak, mereka mengatakan ada. Buktinya apa? Buktinya itu akal. Secara akal itu menetapkan itu. Kalau Imam Ahmad, beliau ditanya, "Imam Ahmad, dari mana Anda bisa menetapkan wujudnya Allah?" Maka beliau mengatakan, "Coba perhatikan, ada satu binatang. Dia itu hidup di batu, di mana dia itu waktu itu masih lemah binatang itu. Tapi ketika sudah kuat, batunya dijebol, kemudian binatang itu keluar. Pertanyaan, siapa yang ngasih makan binatang itu? Ada makhluk yang dia itu hidupnya di batu, tidak ada yang bisa masuk, makanan, minuman nggak bisa masuk ke batu itu, tapi dia bisa hidup.
Sampai ketika sudah kuat, punya kekuatan untuk menghancurkan batu, batunya dipecah, kemudian dia keluar. Itu apa itu? Telur ayam. Telur ayam itu, cangkang itu. Sekarang pertanyaan, ayam itu, telur ayam itu yang di dalam cangkang itu, siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih minum itu? Sampai akhirnya sampai besar, kemudian keluar bulunya, kemudian kakinya, matanya, semuanya itu. Siapa yang bikin? Ketika sudah besar, kuat, kemudian cangkangnya dipecah itu. Tidak ada, tidak mungkin versi akal kita itu ada dengan sendirinya. Pasti ada zat yang mengatur dia itu. Imam Syafi'i pernah ditanya, Imam Syafi'i, dari mana Anda bisa menetapkan Allah itu ada? Maka beliau mengatakan, ini versi akal juga itu. Coba kita lihat satu daun. Daun ini satu dimakan binatang yang makan beda-beda, kotorannya bisa beda-beda. Yang makan ulat sutra jadinya sutra. Yang makan itu manusia jadinya kotoran manusia. Yang makan binatang jadi kotoran binatang, dan bentuknya bisa beda-beda itu. Padahal apa? Padahal sama-sama daun yang dimakan itu. Dan itu tidak mungkin ada dengan sendirinya, nggak mungkin seperti itu. Oleh itu kalau kita perhatikan, memang hatta orang Badui, orang yang nggak pernah belajar agama, pernah ditanya orang Badui itu, wahai bapak, kamu tahu Allah itu dari mana? Kamu tahu itu? Maka belum mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada kotoran onta, saya di jalan melihat ada kotoran onta. Ini sebagai bukti wujudnya ada onta yang pernah jalan di sini. Setelah itu beliau mengatakan wasair yadullu 'alal masir. Dan kalau ada bekas telapak kaki orang, saya paham berarti apa? Di sini pernah ada orang yang lewat. Dan langit yang besar seperti ini, yang memiliki bintang-bintang yang sangat indah, kemudian bumi yang sangat besar memiliki gunung dan lautan, itu sebagai bukti akan adanya Allah yang menciptakan. Kenapa? Versi akal kita nggak mungkin ada makhluk yang besar seperti ini ada dengan tiba-tiba. Itu nggak mungkin. Maka itu apa? Kita itu perhatikan di sini. Kita dulu belajar di sekolah itu, kebanyakan itu versinya orang-orang ateis. Dan kebanyakan memang ilmuwan itu kebanyakan ateis. Kita dibawa sama mereka itu, sehingga apa? Seakan-akan alam semesta itu wujudnya itu tiba-tiba gitu loh. Seperti di teori yang dulu katanya penciptaan alam semesta itu apa? Ada awan, setelah itu tiba-tiba tabrakan dengan awan yang lain, tiba-tiba pecah keluar matahari, jedier. Tiba-tiba pecah lagi, keluar lagi bumi. Namanya teori apa? Big Bang kok itu. Ya kan? Secara tiba-tiba gitu. Itu apa? Mereka memang secara asal mengingkari Allah, nggak ada Allah kali itu. Demikian juga manusia. Manusia itu ada dari mana? Manusia itu kan dari reinkarnasi kera kan itu. Monyet, yaitu teori apa? Darwin. Kita orang Muslim dicekoki akidah seperti ini, bayangkan itu. Dicekoki akidah seperti ini. Kenapa? Karena ya ateis gitu loh, orang-orang komunis itu. Mereka itu kuat sampai akhirnya mereka itu bikin sebuah penelitian, kemudian masuk di sekolah-sekolah, sehingga mereka bikin kurikulum pelajaran, dan itu kita dicekoki dari kecil. Sehingga apa? Teori Darwin mengatakan manusia itu dari kera. Ya, manusia itu dari kera dan semuanya kebohongan. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang ateis, mengingkari wujud Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Kalau kita katakan nggak, kita seorang Muslim, secara akal nggak mungkin ada benda muncul tiba-tiba kemudian nggak ada yang menciptakan. Itu nggak masuk akal itu. Ya kan? Mobil tiba-tiba keluar jedier, keluar mobil, siapa yang menciptakan? Nggak ada yang buat. Itu nggak masuk akal, dalam versi akal kita nggak masuk akal. Pasti ada yang membuat. Kalau seandainya cuma sekedar mobil saja, nggak mungkin tiba-tiba jedier keluar mobil, nggak masuk akal. Apalagi langit yang besar seperti itu, bumi yang luas seperti ini, tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Sehingga secara akal kita menetapkan bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang ketiga, dalil yang kita gunakan untuk menetapkan wujud Allah itu adalah dalil syar'i. Kalau syar'i itu dalil samawi. Samawi itu yang turun dari atas langit, atau diistilahkan juga dengan dalil nakli, dalil yang sumbernya itu penukilan. Jadi dalil itu nanti ada dua, adil dalil akli. Kalau akli itu sumbernya akal, logika. Kemudian ada dalil namanya dalil nakli, ada akli, ada nakli. Kalau nakli itu sumbernya penukilan, yaitu wahyu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menukilkan kepada para sahabat, sahabat para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, itu sampai sekarang. Yaitu apa? Wahyu ilahi. Wahyu itu nanti dari Al-Quran maupun hadis. Kalau dalil secara syar'i banyak sekali.
yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Itu banyak sekali. Walaupun apa? Walaupun memang Allah itu belum bisa kita lihat. Tetapi apa? Jelas sekali Al-Qur'an turunnya dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul diutus oleh Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang keempat, dalil yang kita gunakan untuk menetapkan Allah Ta'ala adalah indra. Dalil indra, panca indra kita. Dalil secara indra itu kita bisa menggunakan dalil indra itu dalam dua perkara, yaitu penetapan indra. Indra itu dari mana kita bisa menggunakan indra kita untuk menetapkan wujud Allah Ta'ala? Karena dua perkara. Yang pertama, pengabulan doa-doa kita. Ada orang berdoa langsung dikabulkan, ya, orang berdoa langsung dikabulkan. Indra kita langsung melihat pengabulan doa itu. Berarti apa? Berarti ada zat yang mampu mengabulkan permintaan hamba. Kemudian yang kedua, dari mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mukjizat dan mukjizat itu menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Indra kita bisa melihat, mata kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Indra itu yaitu mukjizatnya Allah Ta'ala. Nah, berarti kalau dalil secara indrawi itu ada dua kejadian atau dua perkara. Yang pertama, pengabulan doa, yaitu Allah Ta'ala itu ketika para nabi, para rasul, demikian juga orang-orang soleh, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dan dikabulkan. Orang itu bisa merasakan dengan indera mereka pengabulan doa itu. Contohnya misalkan doa, terkadang apa? Pengabulan doa itu nggak masuk akal kita itu. Dan itu apa? Berarti nggak mungkin tanpa ada yang menciptakan itu. Contohnya ketika Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mau dilempar dalam api, ketika dilempar dalam api, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim itu akhirnya apa? Allah jadikan api itu sebagai sesuatu yang dingin. Dan versi akal kita nggak mungkin itu. Namanya api itu versi akal ya panas. Nggak mungkin ada api itu dingin kan gitu. Tetapi bagi Allah api itu bisa berubah menjadi dingin. Kenapa? Karena api itu yang menciptakan Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti ada Allah Ta'ala itu. Demikian juga kepada Nabi dan Rasul, ketika mereka berdoa kepada Allah Ta'ala langsung dikabulkan. Sehingga apa? Bahkan manusia pun bisa melihat. Rasulullah SAW itu pernah ketika beliau sholat Jumat, ketika beliau itu sedang sholat Jumat itu, ada orang Badui datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, sudah paceklik lama ini nggak turun air hujan itu, sehingga binatang banyak yang mati, tumbuhan banyak yang sudah pada mati, kita kelaparan. Tolong doakan supaya Allah itu memberikan kepada kita air hujan. Akhirnya Rasulullah berdoa, tangannya belum turun ke bawah itu sudah turun air hujan deras sekali. Air hujan deras sekali turunnya itu. Dan orang-orang melihat, berarti apa? Berarti ada yang mengabulkan doa mereka itu. Kemudian setelah itu sampai Jumat berikutnya air hujannya nggak berhenti, sampai akhirnya apa? Banjir, sehingga rumah-rumah pada jebol, demikian juga dan yang lainnya. Akhirnya apa? Jumat berikutnya orang tua ini datang lagi, ya Rasulullah, hujan nggak berhenti-berhenti sampai rusak semua tanaman kita itu. Akhirnya tolong doakan supaya air hujan itu berhenti. Akhirnya Rasulullah berdoa lagi, sebelum mengangkat tangannya air hujannya sudah berhenti. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pengabulan doa terhadap permintaan kita itu ada yang mengabulkan. Yaitu siapa itu? Berarti Allah itu ada. Kenapa? Karena kita berdoa dikabulkan sama Allah Ta'ala. Walaupun apa? Walaupun kita nggak pernah melihat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, indera itu bisa kita lihat ketika kita mengetahui mukjizatnya Nabi. Kalau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi itu sering dinamakan dengan mukjizat. Tapi saya ingatkan di sini, mukjizat itu lafaz baru. Tidak ada lafaz itu dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tetapi itu lafaz yang baru. Kalau lafaz dalam Al-Quran dan hadis itu dinamakan dengan ayat. Nabi itu diberikan oleh Allah ayat, dan ayat itu dua. Ada ayat syar'iyah, itu wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Ada juga namanya ayat kauniyah. Kalau ayat kauniyah itu yang dinamakan dengan mukjizat. Itu dinamakan dengan mukjizat. Maka itu kalau penamaan namanya itu, kalau yang ada dalilnya itu bukan mukjizat, tapi dinamakan dengan ayat. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa utiya minal ayati. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali diberikan ayat, yang dengan ayat itu ma mithluhu,
Ayat itu sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Amana alaihil bashar, dengan itu banyak orang-orang itu yang beriman sama nabi itu. Berarti menunjukkan berarti apa? Berarti sebenarnya nama sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu namanya ayat, tapi sekarang terkenal dengan penamaan mukjizat. Tetapi kalau zaman dulu dinamakan dengan ayat. Kalau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada selain nabi itu dinamakan dengan karomah. Dinamakan dengan karomah. Seperti wali karomatul aulia, karomahnya itu. Tapi kalau nabi namanya mukjizat. Kalau selain nabi namanya karomah. Jadi kalau kita itu bisa menetapkan adanya Allah dari mana? Dari mukjizat atau karomah yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Seperti mukjizat banyak sekali. Fir'aun, untuk membungkam Fir'aun supaya dia itu sadar bahwasanya dia bukan Tuhan, tetapi ada Tuhan selain Fir'aun, ada Tuhannya Nabi Musa. Bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa banyak sekali. Ada 10 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Contohnya, Nabi Musa itu kalau dimasukkan tangannya ke saku, kemudian tangannya dikeluarkan, tangannya itu kayak lampu, terang benderang. Baydo, yaitu terang benderang tangannya Nabi Musa itu. Demikian juga Nabi Musa itu punya tongkat. Tongkatnya bisa berubah jadi ular beneran, bukan hanya ular secara khoyali, tetapi itu memang hakiki. Beda dengan tali-talinya tukang sihir. Jadi kan Nabi Musa itu kan punya tongkat. Allah tanya sama Nabi Musa itu, "Ya Musa, apanya di tangan kanan kamu itu?" Maka Nabi Musa mengatakan, "Innama hiya asaya," Tuhanku, ini tongkat. Tongkat di tangan saya untuk apa? Untuk saya itu menggiring binatang gembala saya itu. Waliyafiha ma'aribu ukhra, dan saya punya tujuan yang lain seperti bunuh binatang berbisa dan yang lainnya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai Musa, alqi, coba lemparkan tongkat kamu itu." Akhirnya ketika dilempar jadi ular. Akhirnya Nabi Musa itu takut waktu itu. Ini ketika berjumpa dengan Allah di Tur Sina. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai Musa, jangan takut. Ambil tongkat itu, ular itu nanti akan menjadi tongkat kembali, kemudian nanti akan kami ulang, wahai Musa. Akan kami ulang, tongkat itu berubah jadi ular nanti ketika ada kejadian besar." Nabi Musa waktu itu nggak tahu kejadian apa itu. Rupanya apa? Ketika datang kepada Fir'aun, ditantang sama Fir'aun untuk berlawanan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Akhirnya apa? Dikumpulkan, waktunya sudah disepakati kapan akan berperang antara Nabi Musa dan tukang sihirnya Fir'aun itu. Akhirnya ketika sudah datang, sudah berhadapan antara Fir'aun dan tukang sihirnya Fir'aun sama Nabi Musa. Akhirnya tukang sihirnya itu mengatakan, "Wahai Musa, wahai Fir'aun, kalau saya menang, kami dapat apa itu?" "Kalian akan dapat apa yang kalian minta." Yang minta apa? Lawan Musa. Akhirnya ketika sudah dihadapkan Musa, mereka bertanya, "Wahai Musa, siapa yang pertama kali melempar sihirnya?" Maka Nabi Musa mengatakan, "Silahkan kalian dulu yang melempar." Akhirnya fa'alqau hibalahum, mereka melempar tali-tali mereka, kemudian berubah menjadi ular. Tapi berubah menjadi ular itu dalam pandangan mata yang melihat. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, "Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum." Mereka itu menyihir mata-mata yang melihat tali itu. Jadi yang disihir itu mata. Sedangkan tali nggak pernah bisa berubah tali itu. Kenapa? Karena sihir itu nggak bisa merubah tali menjadi ular yang punya daging, punya tulang, punya darah, nggak bisa. Kenapa? Karena tukang sihir nggak mampu sampai ke situ. Namanya tukang sihir, saya misalkan lihat tukang sihir atau orang yang tukang sihir lah itu, tukang sihir atau tukang sulap atau yang lainnya. Misalkan tisu digini-ginikan, terbangkan jadi burung. Tisu tetap tisu. Sedangkan burung yang terbang itu di pandangan kita, mata kita yang sihir itu. Tetapi kalau tisu tetap tisu, nggak mungkin tisu dari seperti ini berubah menjadi burung yang ada dagingnya, ada tulangnya, ada darahnya, nggak mungkin. Tukang sihir nggak mampu seperti itu. Akhirnya ketika tukang sihirnya Fir'aun melempar tali, kemudian berubah jadi ular, kemudian mengejar Nabi Musa takut. Akhirnya mengatakan, "La takhaf innaka antal a'la." Musa, kamu jangan takut, kamu hari ini akan menang. Wa alqi ma fi yaminika, lempar tongkat di tangan kanan kamu itu. Setelah itu berubah menjadi ular beneran. Dari dari tongkat yang kayu berubah menjadi ular yang ada dagingnya, ada darahnya, ada tulangnya. Setelah itu apa? Talinya tukang sihir Fir'aun itu dimakan. Ketika melihat kejadian seperti ini, tukang sihir sadar mereka itu Nabi Musa bukan sihir. Kalau sihir nggak bisa merubah benda itu, tukang sihir paham itu.
Akhirnya apa? Kemudian apa? Langsung tukang sihirnya itu sujud kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ketika bertobat langsung beriman di situ. Langsung beriman karena kalah sama Nabi Musa, langsung beriman. Setelah itu Fir'aun marah. Kemudian Fir'aun mengatakan, kenapa kalian beriman malah beriman sama Musa itu? La uqatti'anna, kalau kalian masih beriman sama Musa, akan saya potong kaki dan tangan kalian bersilang. Kemudian akan saya salib kamu setelah itu. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Supaya kalian tahu itu siapa yang paling keras azabnya itu. Akhirnya tukang sihir ini yang beriman ini mengatakan, wahai Fir'aun, kalau kamu itu mengadab kita cuma di dunia saja, faqdi ma anta qadin, silakan kalau kamu mau menghukum kita, hukum saja, tapi kita tidak akan meninggalkan iman ini. Gitu apa? Mukjizat ini yang membungkam Fir'aun. Tapi bagaimanapun Fir'aun gak beriman. Kenapa? Karena sombongnya dia itu. Oleh itu para nabi dan rasul itu Allah berikan kepada mereka mukjizat. Ada mukjizatnya itu biasanya Rasulullah mengatakan tadi, ma mithluhu, mukjizat itu mirip dengan kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu berbangga dengan sihir, maka mukjizatnya mirip dengan sihir. Kalau masyarakatnya itu bangga dengan kesehatan, kedokteran, pengobatan, maka mukjizatnya itu mirip dengan pengobatan. Mukjizatnya siapa itu? Nabi Isa. Nabi Isa bisa mengobati dengan diusap, sehingga dinamakan dengan Al-Masih. Kenapa namanya Al-Masih? Karena Nabi Isa itu mengobati dengan cara mengusap. Penyakit apa saja sembuh. Bahkan Nabi Isa itu bisa membuat burung dari tanah liat. Tanah liat itu dibikin bulatan, setelah itu terbangkan jadi burung. Teknologi manusia nggak bisa merubah seperti itu. Jadi hebatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak. Mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Oleh itu karena Al-Quran itu mukjizat terbesar, akhirnya Nabi Muhammad itu menjadi nabi terbanyak pengikutnya. Kenapa? Karena besarnya mukjizat beliau, Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan, wa innama utituhu wahyan, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada saya itu adalah wahyu Al-Quran. Maka karena besarnya mukjizat ini, kata beliau mengatakan, fa'arju an akuna aktsaron nasi taba'an yaumal qiyamah, saya berharap saya menjadi nabi terbanyak pengikutnya di hari kiamat, karena Allah memberikan kepada saya mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Kata para ulama, kata Imam Al-Katsir, kenapa mukjizat Al-Quran itu lebih besar daripada tongkatnya Nabi Musa, daripada ontanya Nabi Hud, demikian juga yang lainnya itu. Kenapa kok seperti itu lebih besar itu? Kata Imam Al-Katsir, karena kalau mukjizatnya Nabi dan Rasul itu, ketika nabinya sudah meninggal dunia, mukjizatnya sudah nggak bisa bermanfaat. Nabi Musa meninggal, tongkatnya nggak bisa bermanfaat lagi. Kenapa? Karena mukjizatnya Nabi zaman dulu itu bermanfaat ketika nabinya masih ada. Nabinya meninggal dunia, mukjizatnya berhenti. Berbeda dengan mukjizatnya Al-Quran. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, Al-Quran terus membongkar mukjizatnya, sehingga banyak orang-orang yang beriman sama Allah bukan karena memahami Al-Quran, bukan, tetapi kenapa? Teknologi mereka canggih. Ketika mereka sudah mengeluarkan sebuah teknologi, hasil karya mereka rupanya sudah ada dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Di mereka itu, seperti ketika teknologi mereka canggih itu, teknologi manusia canggih itu, teropong mereka itu untuk meneliti tata surya itu, teropongnya semakin bagus itu, akhirnya mereka itu meneliti rembulan. Ketika diteliti rembulan sampai puluhan tahun, itu diteliti sampai 40 tahun kalau nggak salah, saya pernah baca teknologinya itu 40 tahun para ilmuwan meneliti rembulan. Ketika sudah diteliti, mendapatkan sesuatu yang sangat aneh. Hasilnya itu, hasil karya mereka itu, pertama apa anehnya itu, rembulan itu kayak ada garis, yaitu kayak istilahnya kayak bola plastik, di tengahnya itu ada garis. Rembulan itu kayak gitu. Apa hasilnya? Berarti rembulan itu dulu pernah pecah, kemudian disatukan, tapi bekas pecahnya itu masih ada dan bikin kayak cincin. Akhirnya ketika mendapatkan Al-Quran, baca Quran, banyak yang beriman. Kenapa? Allah Ta'ala sudah berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, hari kiamat sudah sangat dekat dan rembulan sudah pecah. Zamannya apa? Zamannya Rasulullah SAW. Bahkan zaman Rasulullah itu, orang dengan mata mereka melihat rembulan itu ada dua, timur dan barat, pecah jadi dua. Setelah itu disatukan kembali, tapi bekasnya masih ada. Ketika diteliti lebih dalam lagi, rupanya rembulan itu ada lubang-lubang. Rembulan itu, coba kalau kita lihat foto-foto rembulan itu, ada lubang-lubangnya itu. Ketika diteliti lebih dalam lagi lubang-lubangnya itu, rupanya mendapatkan itu bekas ledakan nuklir.
Yaitu ada bekas-bekasnya itu. Berarti menunjukkan apa? Rembulan itu dulu kayak matahari. Karena lubangannya itu kayak di matahari. Ledakan nuklirnya itu kayak matahari. Berarti hasil penelitian manusia sekarang itu, rembulan itu dulu bersinar terang benderang seperti matahari. Tapi apa? Setelah itu ledakannya, nuklirnya itu berhenti. Tapi bekasnya apa? Bekasnya masih ada lubang-lubangnya itu. Ketika mereka baca Al-Quran, banyak di antara mereka yang beriman. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Kami telah menjadikan Al-Quran, menjadikan malam dan siang sebagai tanda keagungan kami. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Dan kami hapus tanda malam. Yaitu apa? Rembulan itu dihapus sama Allah Ta'ala. Lafadznya dihapus. Yaitu apa? Dulu bersinar, setelah itu dipadamkan lafadznya itu. Dihapus. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. Dan kami jadikan tanda siang terus menerus bersinar. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan dulu rembulan bersinar terang benderang seperti matahari. Setelah itu dipadamkan, tapi tanda-tandanya masih ada. Akhirnya apa? Banyak para ilmuwan yang beriman. Ada juga seorang ilmuwan juga, ini seorang ilmuwan Thailand, termasuk ilmuwan terbaik tentang masalah kulitnya manusia. Setelah meneliti panjang sekali masalah kulit, hasil teknologi mereka mengatakan bahwa sistem perasa, saraf perasa itu cuma di kulit. Sedangkan kalau sudah masuk ke daging sudah nggak ada rasanya. Oleh itu kalau orang itu disontek itu sakitnya ketika nembus ke kulit saja itu. Tapi kalau sudah masuk ke daging itu nggak ada rasanya. Kenapa? Saraf perasa sakit itu cuma di kulitnya. Itu membutuhkan waktu puluhan tahun hasil teknologi ini. Akhirnya apa? Sempat itu dia dikumpulkan, Saudi Arabia itu mengumpulkan para ilmuwan-ilmuwan dunia, membuat sebuah seminar di Saudi Arabia, termasuk ini. Dia menyampaikan hasil karyanya ini seperti ini. Setelah itu dibawakan Al-Quran. Coba kita baca Al-Quran itu. Allah Ta'ala berfirman membicarakan tentang penghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap mereka itu di neraka itu dibakar kulit mereka, yang dibakar cuma kulit saja itu. Kullama nadijat, kalau kulit mereka sudah matang, gosong, terbakar, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kenapa bukan dagingnya? Kenapa kulitnya itu? Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan liyadzuqul azab, supaya penghuni neraka jahanam itu merasakan perihnya azab. Berarti apa? Berarti perih itu cuma di kulit. Akhirnya apa? Beriman orang ini. Setelah itu dia masuk Islam gara-gara penelitian seperti ini. Demikian juga ada penelitian yang canggih juga ya, termasuk penelitian yang mengheboh juga di abad-abad ini itu. Ada seorang ahli tanah meneliti lempengan-lempengan tanah, dan hasilnya itu lempengan tanah itu bergeser, akhirnya terjadi gempa, kemudian terjadi tsunami. Itu kan karena lempengan-lempengan tanah itu kan bergeser itu. Diteliti itu tahun ini, mulai abad ini, di zaman-zaman sekarang itu pergeseran tanah itu sampai 120 km per tahun. 120 km itu. Dan kata dia semakin tahun-tahun ini semakin cepat pergeseran itu. Sampai akhirnya apa hasil dia penelitian dia itu? Berarti apa? Nanti matahari itu akan terbit dari barat. Coba dengan penelitian dia itu. Setelah itu apa? Dia nggak berani mengeluarkan penelitian itu. Kalau nggak salah orang Prancis itu. Dia tidak berani mengeluarkan penelitian, sampai akhirnya apa? Penelitian itu didudukan ke agama. Agama apa yang bicara masalah ini? Jadi cari di orang Yahudi nggak ada. Cari di orang-orang Kristen nggak ada. Orang Hindu, Buddha semua dicari itu. Sampai akhirnya ketemu sama orang Muslim. Ketika ketemu sama orang Muslim, sodorkan Al-Quran. Allah telah membicarakan tentang bagaimana nanti matahari terbit dari barat, dinamakan dengan ayat. Ketika sudah datang ayat-ayat Allah, yaitu matahari terbit dari barat, akhirnya manusia itu beriman. Tapi iman mereka, tobat mereka nggak diterima. Akhirnya apa? Beriman juga dia itu. Oleh itu banyak, dan itu kalau kita perhatikan banyak sekali. Termasuk apa? Penelitian bahwasanya antara laut yang tawar dan yang asin itu nggak akan bisa berkumpul, akan berpisah. Kan waja'alna bainahum kami jadikan dua itu hajizah, pemisah, sehingga apa? Tidak mungkin bisa bersatu itu. Akhirnya apa? Ketika diteliti pun seperti itu. Bahkan dalam ada sebuah penelitian yang hebat juga itu, ketika masuk ke samudra dalam, sampai masuk ke dalam itu, rupanya di bawahnya itu ada sungai yang mengalir dan airnya itu jernih, airnya segar, itu di dasaran lautan itu. Sehingga lautan yang besar itu di dalamnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Orang masuk ke dalam itu, dia minum, di atasnya itu asin, masuk ke sungainya itu, di dasaran itu rasanya segar. Akhirnya apa? Rupanya itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan yang lainnya banyak sekali, kalau kita perhatikan itu banyak sekali nanti penelitian-penelitian itu.
yang semuanya membuktikan akan benarnya Allah Ta'ala. Dari apa? Dari mukjizat. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah didatangi sama orang kafir. Dia mengatakan, ya Muhammad, saya tidak akan beriman sama Tuhan kamu kecuali kalau kamu bisa menjalankan pohon ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saya jalankan pohon ini, kamu beriman gak? Ya, saya akan beriman. Akhirnya apa? Dijalankan pohon itu, berjalan. Tetapi dia mengatakan memang Muhammad itu tukang sihir yang handal. Tidak ada beriman sama Allah Ta'ala. Padahal apa? Sudah ditunjukkan. Padahal sudah ditunjukkan. Nabi Muhammad juga pernah beli itu tangannya itu kayak gini karena nggak ada air untuk berwudu, kemudian keluar air sehingga digunakan wudu oleh para sahabat. Demikian juga zaman Rasulullah SAW itu beliau mimbarnya beliau itu bisa menangis dan didengar oleh orang-orang yang di masjid. Dan itu luar biasa, banyak sekali lah kalau kita mau bicara tentang mukjizatnya Rasulullah SAW itu banyak sekali. Orang, kata para ulama mengatakan, orang yang hidup di zaman Nabi, dia melihat mukjizatnya Nabi kok enggak beriman, maka azabnya pedih sekali itu. Berbeda dengan orang kafir yang enggak beriman sama Nabi, tapi dia enggak melihat mukjizat dengan matanya. Oleh itu ketika Allah bicara tentang Nabi Isa, kan Nabi Isa itu kan di dalam surat Al-Maidah itu kan pengikutnya itu kan, atau ya orang-orang yang beriman sama Nabi Isa itu minta sama Nabi Isa supaya berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan ma'idatan minas sama. Ma'idah yaitu meja makan lengkap dari atas langit. Akhirnya kan Nabi Isa mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Kata mereka, enggak, kami pengen merasakan itu bagaimana makanan langsung turun dari atas langit itu kayak apa itu. Akhirnya setelah itu Nabi Isa itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Isa mengatakan dalam surah Al-Maidah itu terakhir, lembaran terakhir, Allah Ta'ala berfirman, qala Isa bin Maryam, Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i, Tuhanku tolong turunkan kepada kami meja makan penuh dengan makanan dari atas langit, takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, sebagai pelajaran bagi kita semuanya dan sebagai pembuktian atas orang-orang di awal dan yang di akhir. Warzuqna wa anta khairur razikin, berikan karunia rizki kepada kami wahai Tuhanku, dan Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Setelah itu Allah telah mengatakan, jadi kalau kita misalkan, kenapa hikmahnya misalkan, kenapa kita itu kok nggak dipilih sama Allah hidup bersama Rasulullah seperti para sahabat? Karena kalau kita nggak beriman, azabnya pedih sekali itu. Dan belum tentu kita zaman Rasul itu bisa beriman. Kenapa? Karena bersama Nabi itu ujiannya berat, nggak main-main ujiannya itu. Maka Allah telah mengatakan kepada Nabi Isa, qalallahu inni munazziluha alaikum, Allah mengatakan, wahai Isa, akan kami turunkan meja makan penuh dengan makanan, gampang saya turunkan itu. Tapi Allah telah mengatakan, famay yakfur ba'du minkum, tapi siapa yang kufur kepadaku setelah ini, melihat mukjizat ini kok kafir, fa inni u'adzibuhu azaban, akan kami azab orang itu dengan sebuah azab, la u'adzibuhu ahadan minal alamin, tidak pernah kami timpakan azab kepada seorang pun sebelum itu. Yaitu apa? Orang yang dia itu bisa melihat mukjizat Nabi kok nggak beriman, maka azabnya mengerikan orang itu. Nah, jadi intinya di sini, bahwa indera kita itu bisa membuktikan akan wujudnya Allah. Allah itu ada. Dengan apa? Pertama, kita saksikan doa-doa orang yang berdoa itu dikabulkan. Tidak mungkin kecuali Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita melihat mukjizat diberikan oleh para nabi dan rasul. Demikian juga kita melihat karomah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Ta'ala, dan itu bisa kita lihat. Kalau karomah itu seperti misalkan Maryam bukan nabi, Allah berikan karomah. Karomahnya apa? Maryam itu di kamarnya penuh dengan makanan. Zakaria itu kalau masuk kamarnya Maryam mendapatkan makanan itu banyak sekali. Akhirnya ditanya, wahai Maryam, makanan sebanyak ini datang dari mana ini? Maka dia mengatakan, dari Allah Ta'ala, diturunkan dari atas langit langsung. Demikian juga Umar bin Khattab itu pernah, beliau itu memerintahkan pasukannya untuk berjalan di atas lautan, sehingga kuda perangnya beliau itu berjalan di atas lautan. Bahkan Umar bin Khattab itu zaman itu, beliau itu di masjid sedang ngobrol dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba ditampakkan kayak CCTV itu, ditampakkan prajurit beliau sedang berperang. Akhirnya beliau bicara sama komandannya, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, strateginya kayak gini. Padahal apa? Umar bin Khattab sedang di Masjid Nabawi, prajuritnya sedang berperang di medan laga.
Demikian juga ada seorang sahabat yang dia itu berjalan pakai tongkat, tongkatnya itu tiba-tiba keluar senternya itu di malam hari, sehingga kalau gelap gulita itu dia bisa dengan senternya itu menerangi perjalanan dia itu. Kalau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang soleh itu dinamakan dengan karomah. Dan karomah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu apa? Luzumu ta'ah, istiqomah di atas ketaatan, itu karomah terbesar. Sehingga kata Syekhul Islam, beliau mengatakan afdalul karomah luzumu ta'ah, sebaik-baik karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu apa? Luzumu ta'ah, istiqomahnya mereka di atas ketaatan. Maka kalau kita itu sekarang takwa kepada Allah Ta'ala, itu karomah. Karomah itu nggak harus bisa terbang, tidak harus bisa menghilang, tidak harus kebal, bukan. Kita bisa takwa dan kita istiqomah di atas sunnah, itu sudah karomah kita. Ya, tidak harus karomah itu harus sesuatu yang di luar akalnya manusia, bukan. Dan karomah itu, kalau karomah itu karomah itu nggak bisa dipelajari. Maka kalau ada orang belajar karomah, itu syaitan. Oleh itu Syekhul Islam bikin sebuah kitab bagus sekali, Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Sama-sama terkadang luar biasa. Yang ini bisa terbang, ini bisa berjalan di atas lautan, tapi itu syaitan. Kenapa? Karena karomah itu, pertama, karomah itu nggak bisa dipelajari. Kemudian yang kedua, karomah itu nggak bisa diulang. Sehingga kalau dia itu bisa terbang waktu itu, nggak bisa diulang lagi. Kemudian yang ketiga, karomah itu tidak bisa disengaja. Karomah tidak bisa disengaja. Kalau bisa dipelajari, maka itu syaitan. Itu syaitan. Dan jangan kita tertipu dengan orang yang bisa terbang, orang yang tidak bisa ditembak, tidak mempan. Kenapa? Syaitan bisa seperti itu. Oleh itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, jika kamu melihat ada orang yang terbang ke atas langit, ada orang yang berjalan di atas lautan, jangan kamu benarkan dia wali Allah. Sampai kapan? Sampai kita cocokkan perbuatan dia dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau dia bisa menghilang, bisa terbang, dia kebal, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dia sering berbuat dosa dan maksiat, berarti apa? Itu syaitan itu. Bukan wali Allah, tapi syaitan. Orang misalkan dia bisa ngomong dengan bahasa apa saja. Datang tamu Prancis, bisa ngomong Prancis. Datang tamu dari Arab, bisa ngomong Arab. Padahal nggak pernah belajar itu. Apakah itu wali Allah? Bukan. Dia itu sunnah nggak dia itu? Kalau nggak sunnah berarti syaitan dia itu. Bisa nggak syaitan seperti ini? Bisa, gampang bagi syaitan itu. Syaitan bisa seperti itu. Nah, jadi intinya berarti di sini kita iman kepada Allah yang pertama itu beriman kepada wujud Allah, dan wujud Allah bisa kita tetapkan dengan 4 perkara, dengan fitrah, dengan akal, dengan syariat, kemudian yang keempat dengan indera. Nanti kita pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke rukun iman kepada Allah. Syarat yang kedua yaitu dengan mengimani rububiyah Allah. Nanti ada uluhiyah, nanti sedikit saya panjang sedikit pembahasannya ketika membahas tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Nanti sedikit kita bahas sedikit. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.